Buarbakso at sawitur warenyem borgu dewa sidiamahi Yonah porocu adayat Om narayanu yawedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Om Papukarmahem apa sambawa Rahimam pundaria kaksip Sabahia biantara suci Om kesama dewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa permadat kesamam Om santi Om
Jelang Galungan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar menemukan 10 makanan mengandung zat berbahaya saat sidak di 2 pasar tradisional. Bertepatan dengan perayaan Galungan, ujian nasional SMK di Bali diundur hingga 10 April mendatang. Sejarah ngelawar dan penjor pada rangkaian penampahan Galungan dalam segmen Bali History. Di Buleleng, umat Hindu mulai disibukkan dengan tradisi mepatung kerbau jelang Galungan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami bawakan informasi menarik juga semuanya inspiratif dan kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, sehari jelang Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali hari ini melaksanakan penampahan Galungan. Ada 2 hal yang dilakukan umat Hindu di Bali pada hari penampahan Galungan, yakni ngelawar dan juga memasang penjor. Dan kami rangkum semuanya dalam segmen Bali History berikut ini. Hari Selasa Wuku Dungulan menurut kalender Bali bisa dikatakan sebagai hari kurang baik bagi babi dan ayam. Umat Hindu di Bali umumnya menyiapkan perayaan Galungan dengan memotong hewan ayam dan babi dalam tradisi ngelawar. Kenapa babi dan ayam? Menurut berbagai sumber, filosofinya tidak dapat dipisahkan dari makna perayaan Hari Raya Galungan. Kata Galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya menang atau bertaruh. Menang dalam melawan sifat adharma atau keburukan. Penyembelihan ayam dan babi sebagai simbol untuk membuang sifat buruk yang ada pada ayam, yakni serakah dan suka bertengkar, serta sifat malas dari babi. Ritual ini mengingatkan umat agar membangun kekuatan Weweka Jenana atau membangun kekuatan diri untuk mampu membeda-bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dan mana yang tidak patut, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat membawa kehidupan yang adharma. Setelah masak besar-besaran dalam tradisi ngelawar, sebagian daerah masih menggelar tradisi ngejot. Umat Hindu saling tukar masakan dari olahan daging babi dan ayam sesama umat Hindu. Di beberapa daerah seperti di Buleleng, tradisi ini berlangsung antar umat beragama, tetapi hanya untuk masakan olahan daging ayam. Setelah menggelar tradisi ngelawar dan ngejot, pada hari penampahan Galungan ini pula umat Hindu di Bali memasang penjor. Penjor Galungan ditancapkan pada hari penampahan Galungan yang bermakna tegaknya Dharma. Hari penampahan Galungan disebut sebagai hari terakhir pertarungan Dharma melawan adharma atau kebaikan melawan keburukan. Hari penampahan Galungan disebut sebagai hari terakhir pertarungan Dharma melawan adharma atau kebaikan melawan keburukan. Kemenangan Dharma kemudian diperingati dengan menancapkan penjor. Penjor dipasang di depan pintu masuk rumah sebelah kanan. Sanggah dan lengkungan penjor menghadap ke tengah jalan. Penjor dibuat dari bambu yang ujungnya melengkung, dihias dengan janur atau daun enau muda dan daun-daunan lain yang disebut pelawa. Perlengkapan penjor adalah pala bungkah, umbi-umbian seperti ketela rambat, pala gantung seperti buah kelapa dan pisang, pala bija seperti jagung dan padi. Di ujung penjor diisi sampian lengkap dengan porosan dan bunga. Sanggah Arda Chandra dibuat dari bambu berbentuk segi empat dan atapnya melengkung setengah lingkaran. Menurut Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu tahun 1983, penjor adalah simbol Gunung Agung.
Segala pala bungkah, pala gantung, dan sajian pada Sangga Penjor melambangkan persembahan terhadap Betara di Gunung Agung. Memasang penjor bertujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih kita atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Selamat Hari Raya Galungan. Hari ketiga longsor Ponorogo, Jawa Timur ditemukan satu lagi jenazah. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh naik mobil, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan Bea Cukai di bandara itu adalah mutlak ada. How many piece you bring to cafe? Custom Protection, hanya di Net. Saya Valentino Dan Nasib Maju. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi memang kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ledakan dari dalam gerbong stasiun kereta di Moskow tewaskan 10 orang. Aparat masih identifikasi penyebab ledakan. Tewas dan 20 orang lainnya terluka pasca ledakan di stasiun metro bawah tanah di Saint Petersburg, Rusia. Diduga ledakan bersumber dari dalam sebuah gerbong di stasiun Senaya Ploshchad di Rusia Barat Laut. Aparat pun segera ke lokasi ledakan untuk evakuasi. Petugas masih identifikasi asal mula ledakan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pernyataan duka mendalam bagi para korban tewas. Выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Ну а городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам. Beralih ke informasi selanjutnya, hari ketiga longsor Ponorogo, Jawa Timur ditemukan satu lagi jenazah. Hasil identifikasi korban bernama Sunadi, 47 tahun yang merupakan warga setempat. Senin sore jenazah Sunadi berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Korban dikenali setelah tim DVI melakukan pemeriksaan primer dan sekunder berupa ciri-ciri fisik korban maupun pakaian terakhir yang ia kenakan. Lokasi korban ditemukan tidak jauh dari dua penemuan jenazah lainnya yang merupakan tetangga korban. Jenazah laki-laki umur 47 tahun atas nama Bapak Nadi. Identifikasinya kita laksanakan secara primer dan sekunder. Jadi secara primer kita temukan adanya ciri khusus pada giginya bahwa gigi rang atas ada di pangur. Keterangan itu kita dapat sebelumnya dari keluarga korban. Setelah berhasil diidentifikasi, jenazah Sunadi langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Sunadi ditemukan setelah proses evakuasi dilakukan selama 8 jam. Hingga saat ini sudah ada 3 jenazah yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi dari 28 korban yang tertimbun longsor. Menteri Sosial Kofifa Indra Parawansa sebut kawasan longsor di Ponorogo merupakan zona merah yang rawan untuk ditinggali. Opsi relokasi dipilih agar warga dapat tinggal dalam kondisi aman. Usai hadiri rapat terbatas di kantor Presiden Senin sore, Menteri Sosial usulkan agar warga terdampak longsor di Desa Banaran Ponorogo, Jawa Timur dapat segera direlokasi. Ini dikarenakan wilayah tersebut masuk dalam zona merah rawan longsor. Pemerintah setempat juga diminta menyiapkan lahan relokasi. Artinya bahwa harus relokasi. Nah, ketika kemudian saya komunikasikan dengan Bupati, masyarakat yang punya rumah yang tertimbun di situ, ternyata rata-rata mereka juga punya ladang di tempat lain. Karena itu bisa langsung disiapkan untuk permukiman mereka, bisa lebih cepat dari tempat-tempat yang lain. BNN Provinsi Bali gagalkan penyelundupan sabu seberat 502 gram dari Batam ke Denpasar. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah terpadan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection, hanya di NET. Valentino Data Simanjuntak. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi mah kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di NET. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menangkap seorang kurir narkoba yang berusaha menyelundupkan 502 gram sabu dari Batam ke Denpasar. Jaringan ini sudah 3 kali menyelundupkan narkoba ke Pulau Bali. Seorang wanita berinisial NR diamankan petugas BNNP Bali di Bandara Ngurah Rai Denpasar karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 502 gram Rabu pekan lalu. Wanita berusia 42 tahun ini berangkat dari Batam menuju Denpasar menggunakan pesawat Lion Air. Saat di tempat pengambilan bagasi, petugas menemukan barang bukti sabu di pakaiannya. Selain sabu, petugas juga menyita uang tunai, tiket pesawat, dan sebuah kartu kredit. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita ini anggota jaringan narkoba lintas provinsi yakni Medan, Batam, dan Bali. Tersangka mengaku telah 3 kali menyelundupkan sabu ke Bali. 2 aksi sebelumnya berhasil lolos, namun kali ini berhasil digagalkan petugas BNNP Bali. Hasil tes urin tersangka NR negatif hasilnya. Jadi dia memang benar-benar pengedar murni, di mana untuk transportasi itu dikasihkan 5 juta, tapi sudah berhasil kepada orang yang dituju, dia mendapat bonus lagi 8 juta. Petugas BNNP Bali masih memburu pengendali jaringan seorang berinisial M yang berasal dari Medan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis 114 ayat 2, 115 ayat 2, dan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar menemukan 10 makanan mengandung zat berbahaya saat sidak di 2 pasar tradisional Senin pagi. Rodamin B atau pewarna tekstil yang paling banyak dicampur ke jajanan untuk menarik minat konsumen. Petugas BP POM Denpasar mendatangi sejumlah pedagang kue basah di Pasar Kreneng Denpasar Senin pagi. Jajanan yang berwarna mencolok menjadi target utama petugas untuk diperiksa kandungan pewarnanya. Selain kue basah dan kerupuk, petugas juga membeli sampel ikan asin dan terasi. Tak hanya Pasar Kreneng, petugas BP POM juga mengambil sampel sejumlah makanan di Pasar Tambah Denpasar. Total 40 sampel makanan yang dibeli dari pedagang di 2 pasar tersebut langsung diperiksa di mobil laboratorium BP POM Denpasar. Hasilnya, 10 makanan positif mengandung zat kimia berbahaya, rodamin B, dan formalin. Sebagian besar adalah kue basah yang mengandung pewarna tekstil atau rodamin B. Zat kimia ini sering dipakai produsen kue untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik. Nanti kita menelusurinya adalah di mana tempat dia belinya. Nanti kalau memang itu distributor, kita akan lanjutkan lagi di mana produsennya. Jadi mestinya nanti yang kena sanksi adalah produsen. BP POM meminta warga lebih waspada jika membeli makanan yang warnanya tidak wajar karena dicurigai mengandung rodamin B. Dari 2 kali sidak di awal bulan April ini, petugas BP POM telah menemukan 20 makanan berbahaya di 4 pasar tradisional. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan akan segera menerima sebanyak 10.000 belangko KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri pada bulan ini. Namun belum bisa dipastikan kapan belangko KTP elektronik tersebut tersedia di Disduk Capil. Kekosongan belangko KTP elektronik di Tabanan sudah terjadi sejak September 2016. Terkait kekosongan ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rai Dwipayana, menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Rencananya belangko KTP elektronik akan tersedia kembali pada bulan April ini, namun ia belum bisa memastikan tanggal berapa belangko KTP elektronik tiba di Disduk Capil Tabanan. Selama tidak adanya belangko KTP elektronik, bagi warga yang sudah melakukan perekaman, diberikan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik yang berlaku selama 6 bulan. Ini kan sampai sekarang memang belangko ektp ini belum ada dari pusat, jadi dalam tahap proses. Nah, dari pusat, dari Dirjen Kependudukan mengeluarkan semacam surat edaran bahwa untuk pengganti ektp bisa digunakan surat keterangan. Kabupaten Tabanan sendiri rencananya akan menerima belangko KTP elektronik sebanyak 10.000. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah data perekaman terakhir yang ada di Kabupaten Tabanan, yakni sekitar 7.500 warga yang sudah terekam. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Bagaimanakah sejarah ngelawar dan penjor dalam rangkaian penampahan Galungan akan hadir saat lagi hanya di Bali History. Tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. 5-2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong juga jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hainingdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Bertepatan dengan perayaan Galungan, ujian nasional sekolah menengah kejuruan di Bali diundur hingga 10 April mendatang. Penyelenggaraan ujian nasional akan berbasis komputer dan sebagian wilayah masih menggunakan soal kertas. Berbeda dari kota lainnya di Indonesia,
Di Bali, ujian nasional untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK belum digelar pada hari Senin lalu. Hal ini karena jadwal UN SMK pada tanggal 3 hingga 6 April bertepatan dengan Hari Raya Galungan pada tanggal 5 April nanti. Setelah menerima surat permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan agar ujian nasional SMK di Bali akan dijadwalkan sama dengan UN Sekolah Menengah Atas pada 10 April nanti. Keputusan ini berdampak pada rencana awal penyelenggaraan UN di Bali. Rencana awal memang pada saat ujian SMK, kami akan memanfaatkan komputer yang ada di SMA. Begitu juga pada saat kita akan mengikuti ujian SMA, kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada di SMK. Ternyata karena jadwal bersamaan tentu tidak mungkin, sehingga tetap kami di samping menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer, bukan hanya di Bali, jadi seluruh Indonesia juga tetap dilaksanakan ujian nasional dengan menggunakan kertas dan pena. Dari total jumlah SMA dan SMK yang ada di Bali, sekitar 60% sekolah akan menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer di tahun ini. Mulai pada hari Senin ini hingga hari Jumat nanti, murid kelas 12 yang menghadapi ujian nasional diliburkan untuk perayaan Galungan di Bali ini. Sedangkan mereka mulai masuk kembali pada hari Senin nanti. Sekolah memang tampak terlihat kosong dan juga sangat lengang karena murid kelas 10 dan 11 mulai diliburkan pada minggu ini hingga minggu depan. Untuk persiapan ujian nasional berbasis kertas, rencananya Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan pendistribusian soal ke 9 kabupaten kota pada tanggal 7 April nanti. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyetujui peraturan Menteri Perhubungan mengenai diberlakukannya tarif bawah bagi jasa taksi online. Selain itu, pemerintah mengajak perusahaan taksi konvensional untuk bergabung dengan taksi online. Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi Senin sore di Istana Negara Jakarta, Presiden menyetujui pengaturan tarif bawah bagi taksi online. Pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara transisi. Selain itu, pemerintah mengajak perusahaan taksi konvensional untuk bergabung dengan penyedia jasa taksi online. Pemerintah menyadari sistem taksi online tidak dapat dihindari karena memudahkan masyarakat dalam memanfaatkannya. Dinas Perhubungan Bali telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait transportasi online. Regulasi berupa peraturan gubernur akan segera diselesaikan dalam 30 hari sesuai Permenhub nomor 26 tahun 2017. Dinas Perhubungan Bali telah menggelar pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas penyelesaian polemik transportasi online. Dalam pertemuan yang berlangsung pekan lalu, Dishub merumuskan 2 poin awal yang akan ditindaklanjuti menjadi peraturan gubernur. Poin pertama adalah menetapkan kuota untuk angkutan sewa berbasis aplikasi. Dari kuota 20.000 angkutan sewa di Pulau Bali hingga tahun 2020, 12.500 telah terisi. Sisa 7.500 kuota ini akan dibagi untuk angkutan sewa berbasis aplikasi. Poin selanjutnya adalah menetapkan tarif batas atas Rp6.500 per kilometernya yang disamakan dengan taksi konvensional. Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gusti Ngurah Agung Suwardana berharap semua pihak bisa menerima dan mentaati aturan ini. Apapun peraturan yang dikeluarkan oleh pusat yang pada dasarnya memang memberikan jalan keluar yang terbaik pada dasarnya untuk angkutan sewa, tentunya dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak lagi kita berunjuk rasa. Sesuai Permenhub 26 tahun 2017, Dishub akan menyelesaikan rumusan tersebut menjadi pergub dalam waktu 90 hari. Untuk masalah perizinan, saat ini taksi online telah dilengkapi izin angkutan sewa. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Peraturan pemerintah terkait penetapan taksi berbasis aplikasi menjadi angkutan umum ternyata membawa hawa segar bagi para pelaku bisnis ini. Banyak sopir taksi online di Bali berharap peraturan ini membawa dampak positif bagi mereka. Terhitung sejak 1 April lalu, peraturan Menteri Perhubungan tentang taksi online mulai diberlakukan. Begitupun di Bali.
Selain memang memberikan kemudahan, sulitnya mendapatkan transportasi umum di Pulau Dewata juga menjadi alasan bagi para wisatawan untuk memilih transportasi online sebagai sarana mobilitas. Dan sejak diberlakukan pada tanggal 1 April 2017 kemarin, transportasi online kini ditetapkan sebagai angkutan umum yang wajib diberlakukan di wilayah seluruh Indonesia. Namun gimana ya perkembangannya di Pulau Dewata, dan kita saat ini akan mencari tahu nih bagaimana sih perkembangan taksi online di Pulau Dewata sejak diberlakukan sebagai transportasi umum. Selain mungkin memang harus memberikan pelayanan jasa yang maksimal, nggak ada. Meski belum ada informasi resmi terkait penerapan peraturan tersebut di Pulau Bali, namun adanya peraturan ini membawa hawa segar bagi semua sopir taksi online. Salah satunya Ketut Budarsih. Sejak 8 bulan lalu, Ketut memutuskan menjadi sopir taksi online. Pekerjaan ini dipilihnya karena dirasa lebih mudah dan menguntungkan dibanding dengan pekerjaan sebelumnya menjadi sopir angkutan lokal. Meski peraturan belum resmi ditetapkan karena masih masa transisi, Ketut mengaku tidak keberatan jika peraturan pemerintah tersebut membawa dampak positif bagi sopir taksi online. Anggapan saya mah enjoy aja, nggak ambil pusing. Karena kenapa? Apa yang dibilang masih tidak memenuhi syarat atau gimana dari taksi online, saya akan penuhi. Itu saja, misalnya kayak kir ataupun tarif nanti diberlakukan sama, atau batas atas, batas bawah, batas atas, saya sih nggak jelas maksudnya. Itu cuma saya ya tetap taat sama aturannya ya yang berlaku. Kalau kita mau kerja kan gitu Mbak Vera. Ada keberatan nggak sih? Nggak ada, jujur saya nggak ada keberatan sama sekali, nggak ada keberatan. Karena kita ya orang Indonesia ya harus taat aturan, terlebih ya taat hukum lah. Tidak seperti pemberitaan yang ada, selama menjadi sopir taksi online, Ketut mengaku selalu menjalin hubungan baik dengan para sopir taksi konvensional. Meski tak jarang pula, ia terkadang tidak bisa mengantar penumpang sampai tujuan karena adanya aturan desa adat yang melarang taksi online memasuki wilayah tertentu. Adanya taksi online menjadi salah satu alternatif transportasi bagi para wisatawan di Bali. Tak heran dengan adanya peraturan ini membuat banyak kalangan yang mendukung. Ya, saya mendukung untuk penggunaan taksi online. Cuman yang penting adalah bagaimana konsumennya itu bisa nyaman, bisa aman di jalan raya. Karena kan kalau taksi online kadang kan kita juga harus hati-hati ya untuk mau pesan atau untuk memutuskan mau pakai online atau yang biasa gitu. Lebih cepat, habis itu respon tanggapnya tuh selain jemput, habis itu pelayanannya lebih cepat. Secara harga juga selama ini saya bandingkan juga agak miring. Meski beberapa kalangan menyatakan setuju dengan adanya peraturan baru tersebut, namun beberapa sopir angkutan konvensional pun masih ada yang menyatakan keberatan jika tidak ada batasan untuk jumlah armada taksi online. Ya kalau saya minta sama pemerintah harus dikaji ulang lah. Tuh. Karena adanya taksi online kita nggak bisa sekarang tamunya juga menurun, semuanya nggak sesuai target. Oke Pak, tapi kan memang ada beberapa yang masih perlu dikaji sama pemerintah dan ada masa transisi juga ketika pemerintah memutuskan untuk akan ada tarif atas bawah dan maksimal yang disamakan dengan konvensional. Kalau seperti itu Pak tanggapannya? Iya, tanggapannya oke-oke saja, tapi ya harus kuotanya dibatasin juga, mobilnya juga dibatasin biar sama-sama kayak taksi konvensional gitu. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang taksi online ini merupakan revisi dari Permenhub Nomor 32 Tahun 2016. Meski telah diberlakukan, namun masih ada beberapa hal yang memang harus dikaji ulang dan masih pada masa transisi. Peraturan Menteri Perhubungan terkait penetapan taksi online menjadi angkutan umum menjadi cikal bakal bagaimana nantinya taksi online ini dapat diterima di kalangan masyarakat luas. Yang menjadi PR adalah ketika penerapan ini diberlakukan akan seperti apa agar tidak lagi terjadi gesekan antara taksi konvensional dan taksi online. Vera Zenvia Deo Priana melaporkan untuk NET.
Sehari jelang Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali melaksanakan penampahan galungan. Ada dua hal yang dilakukan umat Hindu di Bali pada hari penampahan galungan, yakni ngelawar dan juga memasang penjor. Dan kami rangkum semuanya dalam segmen Bali History berikut ini. Hari Selasa Wuku Dungulan menurut kalender Bali bisa dikatakan sebagai hari kurang baik bagi babi dan ayam. Umat Hindu di Bali umumnya menyiapkan perayaan galungan dengan memotong hewan ayam dan babi dalam tradisi ngelawar. Kenapa babi dan ayam? Menurut berbagai sumber, filosofinya tidak dapat dipisahkan dari makna perayaan Hari Raya Galungan. Kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya menang atau bertaruh. Menang dalam melawan sifat adharma atau keburukan. Penyembelihan ayam dan babi sebagai simbol untuk membuang sifat buruk yang ada pada ayam, yakni serakah dan suka bertengkar, serta sifat malas dari babi. Ritual ini mengingatkan umat agar membangun kekuatan wiveka jenana atau membangun kekuatan diri untuk mampu membeda-bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dan mana yang tidak patut, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat membawa kehidupan yang adharma. Setelah masak besar-besaran dalam tradisi ngelawar, sebagian daerah masih menggelar tradisi ngejot. Umat Hindu saling tukar masakan dari olahan daging babi dan ayam sesama umat Hindu. Di beberapa daerah seperti di Buleleng, tradisi ini berlangsung antar umat beragama, tetapi hanya untuk masakan olahan daging ayam. Setelah menggelar tradisi ngelawar dan ngejot, pada hari penampahan galungan ini pula umat Hindu di Bali memasang penjor. Penjor galungan ditancapkan pada hari penampahan galungan yang bermakna tegaknya dharma. Hari penampahan galungan disebut sebagai hari terakhir pertarungan dharma melawan adharma atau kebaikan melawan keburukan. Hari penampahan galungan disebut sebagai hari terakhir pertarungan dharma melawan adharma atau kebaikan melawan keburukan. Kemenangan dharma kemudian diperingati dengan menancapkan penjor. Penjor dipasang di depan pintu masuk rumah sebelah kanan. Sanggah dan lengkungan penjor menghadap ke tengah jalan. Penjor dibuat dari bambu yang ujungnya melengkung, dihias dengan janur atau daun enau muda dan daun-daunan lain yang disebut pelawa. Perlengkapan penjor adalah pala bungkah, umbi-umbian seperti ketela rambat, pala gantung seperti buah kelapa dan pisang, pala bija seperti jagung dan padi. Di ujung penjor diisi sampian lengkap dengan porosan dan bunga. Sanggah Arda Chandra dibuat dari bambu berbentuk segi empat dan atapnya melengkung setengah lingkaran. Menurut Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu tahun 1983, penjor adalah simbol Gunung Agung. Segala pala bungkah, pala gantung, dan sajian pada sanggah penjor melambangkan persembahan terhadap Betara di Gunung Agung. Memasang penjor bertujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih kita atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Selamat Hari Raya Galungan. Di Buleleng, umat Hindu mulai disibukkan dengan tradisi mepatung kerbau jelang galungan. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi hanya di Net Bali. Papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda
hanya di NET. Suasana menyambut Hari Raya Galungan mulai terasa di Buleleng. Umat Hindu di sejumlah desa mulai disibukkan dengan memotong hewan untuk sesajen dan juga membuat olahan makanan pada Hari Raya Galungan. Salah satunya warga desa Banjar Buleleng yang tetap melestarikan tradisi mepatung kerbau. Berikut liputannya untuk Anda. Menjelang penampahan atau pemotongan hewan menyambut Hari Raya Besar umat Hindu Galungan, warga disibukkan dengan pembuatan penjor dan banten. Berbeda halnya dengan warga desa Banjar Buleleng, Bali ini. Di hari pencayaan atau penampaian, warga sudah melakukan pemotongan hewan berupa kerbau. Tradisi mepatung ini dilakukan warga secara bersama-sama memotong hewan kerbau sebagai sarana sesajen saat Hari Raya Galungan. Tradisi ini sudah dilakukan warga sejak turun-temurun yang diwariskan oleh sang leluhur. Tradisi mepatung juga sebagai ajang berkumpul bagi warga Buleleng untuk tetap menjaga keharmonisan khususnya bagi warga perantauan. Uniknya, untuk bisa membeli 1 ekor kerbau, warga mengumpulkan dana yang sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Sehingga setiap 6 bulan sekali warga di desa Banjar ini mampu membeli 1 ekor kerbau untuk dipotong setiap Hari Raya Galungan maupun Kuningan. Dengan sistem menabung ini, warga merasa sangat meringankan beban pengeluaran uang di setiap hari raya. Salah satu warga yang ikut dalam tradisi mepatung ini mengaku senang bisa berkumpul dengan warga lainnya. Hanya dengan tradisi mepatung inilah mampu merekatkan tali persaudaraan warga di desa Banjar. Sehingga tradisi ini pun tetap dijaga dan dilestarikan hingga ke anak cucu mereka. Ya itulah, tadi harus tetap menjalankan istilahnya mukrame yang harmonis, artinya kita tetap toleransi pada yang tidak punya. Hanya ada kesepakatan untuk menghimpun dana dengan cara iuran. Ya, tidak terasa jadinya 3.000 per hari kan tidak terasa gitu ya. Kalau per 6 bulannya mengeluarkan uang 600 kan ini ya berat artinya. Sementara itu, tokoh adat Desa Banjar Ida Bagus Putu Winawarsa menjelaskan, untuk perayaan Galungan kali ini peserta mepatung di kelompoknya meningkat mencapai 40 warga. 1 ekor kerbau yang didatangkan langsung dari Jembrana, Bali dengan harga mencapai 22 juta rupiah. Dengan tradisi mepatung ini, setiap warga merasa diuntungkan. Tradisi penggunaan daging kerbau pada sesajen tetap dilakukan. Selain itu, nantinya daging kerbau akan diolah menjadi berbagai menu saat Hari Raya Galungan, seperti sate, lawar kerbau, tum, dan rawon kerbau. Untuk nanti acara-acara pas Hari Raya Galungan, di samping itu ya untuk nanti kerukunan dari warga itu sendiri, baik semeton ataupun warga lain. Hari Raya Galungan bagi umat Hindu memiliki makna sebagai bentuk untuk menyambut kemenangan Dharma akan Adharma. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jelang Hari Raya Galungan, puluhan pedagang penjor di Jalan Raya Kapal Badung mulai diserbu pembeli. Penjor pun dibuat makin beragam untuk menarik pembeli. Sudah menjadi tradisi menjelang Hari Raya Galungan di sepanjang Jalan Raya Kapal banyak dijumpai pedagang penjor musiman. Di sebelah kanan dan kiri jalan dipenuhi oleh pajangan pernak-pernik penjor. Toko-toko yang biasanya menjual kerajinan patung berubah menjadi penjual perlengkapan penjor. Desa Kapal pun sekarang cukup terkenal sebagai pusat kerajinan dan penjual aneka pernak-pernik penjor. Banyaknya pilihan variasi bentuk dan ukuran menjadi salah satu alasan warga untuk datang dan berburu berbagai perlengkapan penjor di sini. Kalau untuk membuat belum bisa sebenarnya, Pak. Ya, kreasinya nggak bisa.
Katanya biar lebih praktis aja sebenarnya untuk janur yang udah jadi seperti ini. Banyaknya pengrajin dan penjual bahan-bahan perlengkapan penjor tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pengrajin. Mereka biasanya akan berlomba-lomba menciptakan kreasi baik dari variasi bentuk maupun motif. Ide ya banyak ya, mungkin referensinya dari lihat-lihat yang punya teman, kemudian ada lomba penjor, kita jalan ke sana lihat-lihat referensi model kayak gimana yang mau dibikin sekarang. Oh, trennya seperti ini, mungkin kita kalau jualan kalau bisa bikin yang model tren sekarang, mungkin penjualan lebih meningkat. Tidak hanya menjual perlengkapan, warga juga bisa membeli penjor yang sudah siap pasang. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,5 juta. Sementara pernak-pernik penjor yang terbuat dari ental ini dijual mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari ukuran dan kerumitan pembuatannya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dari dalam negeri, sekarang saatnya kita terbang ke Jepang, tepatnya di kawasan Harajuku. Ya, di sana tempatnya surga belanja fashion untuk anak muda. Berikut liputannya. Jepang memang memiliki berbagai tujuan wisata. Tak heran negeri Sakura menjadi tujuan wisatawan internasional. Berlokasi di antara Shibuya dan Shinjuku, inilah Harajuku. Harajuku merupakan salah satu tempat yang menjual tren fashion dunia. Banyaknya pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai busana dan aksesoris, membuat tempat di Shibuya, Tokyo ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi pecinta fashion. Sebenarnya di Harajuku ini lebih ke fashion ya. Dan bagi kalian anak muda yang sedang mencari baju keren dan harganya miring, bisa datang ke Harajuku. Selain menjual kebutuhan fashion berbagai jenis dan merek, di Harajuku dijual pakaian khas Jepang kimono. Jika berlibur ke Jepang, Harajuku wajib masuk daftar tempat yang harus Anda kunjungi. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses Netsi, portal berita referensi Anda, di www.netsi.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, Matur Suksma, Om Santi 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 Om. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burn lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. Go mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight, and in her pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly.